teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hewan vertebrata. Untuk itu tolong disimak baik-baik ya. Hewan vertebrata merupakan salah satu kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman bentuk dan fungsi yang sangat luas. Salah satu ciri utama dari kelompok vertebrata ini adalah keberadaan tulang belakang yang menjadi penopang tubuh serta melindungi sistem saraf pusat mereka. Vertebrata mencakup berbagai spesies, mulai dari ikan yang hidup di air, hingga mamalia dan burung yang hidup di darat dan udara. Ciri-ciri dari hewan vertebrata yang pertama yaitu hewan ini memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Yang kedua, hewan ini bernafas dengan paru-paru, kulit, dan juga insang. Yang ketiga, hewan ini memiliki kelenjar bundar yang menghasilkan hormon pengendalian. Yang keempat, hewan ini memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap atau juga bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang kelima, yaitu hewan ini berkulit epidermis dan juga endodermis. Kelas vertebrata yang hidup di dua alam merupakan vertebrata darat pertama tetapi bersifat amfibios, yaitu sebagai dari tahapan hidupnya hidup di perairan dan sebagian lagi hidup di darat. Kelompok amfibia adalah vertebrata yang hadir pertama kali hidup di darat. Sebagian besar bangsa amfibi terdiri atas katak dan juga kodok. Ciri-ciri hewan amfibi yaitu katak, yang pertama yaitu berdarah dingin, yang kedua yaitu respirasi kulit, yang ketiga yaitu kelenjar kulit khusus, yang keempat yaitu sistem peredaran darah, yang kelima yaitu kaki yang berselaput. Tujuan dari praktikum ini untuk memahami berbagai sistem organ dan jaringan pada tubuh hewan vertebrata dan juga dapat mempelajari struktur internal secara langsung pada hewan vertebrata. Alat dan bahan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada botol pembunuh atau cairan pembunuh hewan. Yang kedua itu ada baki bedah. Yang ketiga ada alat bedah seperti pisau-pisau kecil dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jarum bentur. Nah, untuk bahan pada praktikum ini yaitu ada katak, kapas, kloroform atau pembius, lalu ada sedotan. A. Mematikan kodok. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil segumpal kapas sebesar ruas empu jari tangan, lalu basahi dengan eter ataupun kloroform. Lalu masukkan ke dalam botol pembunuh. Segera pula masukkan katak tersebut ke dalam botol-botolnya. Lalu tutup dengan rapat dan biarkan sampai katak tersebut pingsan. Lalu yang kedua, keluarkan katak yang telah pingsan dan letakkan di atas baki bedah. Biarkan kapas tersebut di dalam botol karena uapnya itu berbahaya. Dan selanjutnya adalah amati bagian luar katak. Yang diamati yaitu yang pertama mata, kelopak, dan selaput tidur. Yang kedua lubang hidung luar. Yang ketiga timpanum atau selaput pendengar. Yang keempat celah mulut. Yang kelima tungkai depan yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah, telapak, serta jari-jari. Yang keenam tungkai belakang yang terdiri dari paha, betis, telapak bersatu, serta jari-jari berselaput tenang. Yang ketujuh, kloaka. Nah, lalu raba permukaan kulit dan perhatikan perubahan warnanya. Untuk selanjutnya yaitu pembedahan. Yang pertama, letakkan kodok pada kulinya di atas kaki bedah. Pakukan keempat jarinya dengan jarum pentul pada baki bedah yang berisi lilin sehingga tidak mudah goyang. Yang kedua dengan pinset, jepit membujur kulit perut dekat paha, angkat sedikit, gunting melintang kulit di bawah pinset sehingga terbentuk celah pada kulit perut. Yang ketiga, melalui celah kulit itu, masukkan ujung gunting yang tumpul, guntinglah kulit ke arah kepala sampai gunting tertumbuh. Kembali ke celah tadi, gunting ke arah pangkal kedua paha. Yang keempat yaitu gunting kulit ke arah samping kiri dan kanan sehingga kulit perut bisa tersingkap. Periksa perlengkapan kulit pada jaringan otot. Hanya pada tempat tertentu kulit melekat pada otot sehingga terbentuk semacam kantong. Yang kelima yaitu perhatikan pula bagian tengah otot perut. Tampak garis putih membujur panjang otot perut, disebut dengan linea alba. Yang keenam yaitu jepit pinset otot perut di samping linea alba dan gunting melintang sehingga terbentuk celah. Masukkan ujung gunting yang tumpul ke dalam celah otot perut dan mulailah menggunting kepala sampai ke bawah rahang. Lanjutkan pengguntingan sampai pangkal paha. Yang ketujuh yaitu singkap jaringan otot perut ke samping kiri dan kanan sehingga terbuka rongga perut tampak jeroan.
Baik, selanjutnya ada pengamatan sistem pencernaan. Yang pertama, buka rongga mulut dengan scalpel dan pinset sehingga rongga mulut terbuka. Lalu kita amati bentuk gigi, raba dengan jari dan rahang atas, dan gigi fonir pada langit-langit. Yang kedua, dengan pinset tarik lidahnya keluar. Lalu kita amati bentuk dan perlekatannya. Yang ketiga, itu lanjutkan pengamatan rongga perut yang berisi jeroan. Lalu kita amati bentuk dan warnanya nih teman-teman. Yang pertama itu hati sebelah kanan. Ada lobus. Jadi kita tuh cari kantung empedu dan bagaimana warnanya. Yang kedua itu lambung di sebelah kiri hati. Kita angkat sedikit. Nah, akan tampak duodenum dan pankreas. Yang ketiga itu ada rumut, terus usus halus sampai usus tebal. Nah, perhatikan pertemuannya. Yang terakhir ada rektum yang belok ke kloaka. Selanjutnya ada pengamatan sistem peredaran darah. Yang pertama, arah kepada hati tampak jantung dalam selaput. Yang kedua, tusuk selaput pembungkus jantung dengan jarum atau scalpel sampai pecah. Amati bentuk dan bagian bilik atau vertikal, serambi atau atrium, kiri dan kanan, pembuluh nadi utama atau truscus arteriosus yang keluar dari vertikal kemudian bercabang menjadi dua aorta, kiri dan kanan. Gambar bagian jantung dan beri nama bagian tersebut di atas. Nah, yang kedua ada pengamatan sistem pernapasan. Nah, di langkah ini ada 4, yaitu yang pertama, perhatikan sebelah kanan hati dan sebelah kiri lambung yang tersembul bagian paru-paru. Langkah kedua, dengan sedot minuman yang ujungnya dimasukkan dalam lubang pangkal tenggorokan atau dibuka mulutnya. Nah, tiup pangkalnya perlahan, maka paru-paru akan mengembung. Amati bentuk dan warna paru-paru, pembuluh darah dari paru-paru. Langkah ketiga, lepaskan jantung dengan gunting sehingga tampak batang tenggorokan atau trakea. Dan langkah yang keempat yaitu buatlah gambar bagian sistem pernapasan pada katak tersebut. Nah, berdasarkan praktikum anatomi hewan vertebrata mengenai kodok, dapat disimpulkan nih bahwa morfologi kodok itu terdiri atas mulut, lubang hidung, mata, selaput tidur, timpani, lengan atas, perut, paha, betis, jari-jari, dan kloaka. Sedangkan anatomi kodok terdiri atas jantung, paru-paru, hati, lambung, usus besar, usus halus, kantung empedu, ginjal, dan kloaka atau anus. Selain itu, anatomi dari kodok membentuk suatu sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran.